Dan untuk membahas penolakan perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, saat ini kita telah tersambung dengan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadilah. Selamat siang, Pak Harif. Ya, Pak Harif, ini ada sejumlah perawat Rumah Sakit Siloam Sriwijaya begitu ya yang ditolak oleh warga setempat untuk pulang ke indekosnya. Padahal sudah diketahui bahwa perawat tersebut ini yang menangani kebidanan. Ini dari PPNI sendiri melihatnya bagaimana hal ini bisa terjadi, Pak Harif? Terima kasih Mas Fikar ya. Yang kami dapat info memang bukan semua perawat, tapi ada satu bidan. Memang untuk sekian kalinya kami menyesalkan kejadian yang seharusnya tidak perlu ini. Sesuatu yang berlebih, yang tidak dan sangat berkaitan dengan semangat bersatu melawan corona yang dapat saja secara tidak langsung menurunkan motivasi, daya juang dari teman-teman kami yang menangani lapangan itu. Itu kira-kira ininya, Mas. Ya, untuk kasus di lapangan yang PPNI terima laporannya, apakah kejadian seperti ini sudah banyak terjadi di daerah-daerah lain, Pak Harif? Ya, saat minggu kedua penyebaran kasus COVID di Indonesia ini sudah ada. Tapi kemudian sudah banyak tindakan-tindakan yang diambil oleh khususnya pemerintah dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Harapannya sebenarnya tidak perlu terjadi lagi, tapi ini kok masih aja timbul. Ini menunjukkan bahwa mungkin edukasinya belum adekuat sampai kepada aparat-aparat pemerintah yang paling bawah itu, komponen masyarakat, sehingga ini masih terjadi. Nah, ini saya kira menjadi tanggung jawab bersama untuk hal ini, Mas. Anda tadi sempat menyinggung masalah edukasi dan juga sosialisasi ya, Pak Harif. Dari PPNI sendiri apakah punya rekomendasi pola komunikasi, sosialisasi, kemudian juga edukasi yang tepat bagi masyarakat untuk bagaimana mereka menanggapi hal ini, kemudian memperlakukan perawat yang memang menjadi garda terdepan dalam upaya di pandemi COVID-19 ini, Pak Harif? Ya, saya kira sudah banyak para ahli, para pakar, kemudian para tokoh masyarakat, termasuk ulama juga, yang sudah memberikan informasi ini. Dan saya kira ke depan kita juga harus, para petugas kesehatan pun harus ikut aktif juga. Ini pola yang harusnya baru kita coba akan lakukan ke depan. Para petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan di masyarakat, itu harus ikut juga mengedukasi masyarakat untuk bisa memberikan pemahaman yang benar terhadap bagaimana penyebaran COVID ini. Hal ini terjadi karena kurang pahamnya terhadap bagaimana pencegahan, prinsip-prinsip pencegahan penyebaran COVID ini. Dalam arti COVID ini kan menular melalui dua cara, kontak dan droplet. Saya kira kalau kita paham bagaimana cara mencegah dari dua cara penularan ini, saya kira tidak akan perlu terjadi hal-hal yang sifatnya stigmatisasi seperti ini. Inilah yang barangkali yang penting, yang terus-menerus kita harus pahamkan kepada sampai kepada masyarakat yang ada di lapangan sekalipun. Nah, ini kan Pak Harif berimbas juga ke tenaga medis, dalam kasus ini adalah perawat yang mereka secara tidak langsung tidak menangani COVID-19, tetapi mereka menangani kasus kesehatan lain begitu. Dan kalau kita berkaca dari beberapa provinsi, mereka ada yang menempatkan perawatnya itu di tempat-tempat khusus begitu. Apakah perawat yang tidak menangani COVID-19 ini perlu juga begitu untuk ditempatkan di tempat khusus? Dan apakah tempat khusus tersebut juga sebetulnya bisa diterapkan juga di setiap provinsi, Pak Harif? Kita apresiasi ya bagi pemerintah-pemerintah daerah yang memberikan satu fasilitas kepada petugas kesehatan, khususnya perawat, untuk ada rumah singgah atau mes ya, atau penginapan bahkan hotel yang digunakan untuk tempat singgahnya perawat-perawat ini dalam kondisi misalnya istirahat, karantina, ataupun untuk menjaga kebugaran dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, memang apalagi kalau memang perawat-perawat ini bukan melayani kasus COVID ya. Jadi sebenarnya apa yang perlu dikhawatirkan? Satu, itu. Yang kedua, walaupun demikian, sekalipun merawat COVID, maka perawat-perawat itu sudah dibekali satu prosedur yang sangat ketat untuk bisa mencegah paparan terhadap dirinya dan paparan terhadap orang lain di sekitarnya.
Bahkan perawat itu punya keluarga. Ya, jadi tentu saja mereka tidak akan serta-merta kemudian tidak akan juga sembrono untuk bisa membiarkan dirinya terpapar pada COVID ini. Tentu dengan prosedur-prosedur ketat itu harus dilakukan dan harusnya ini menjadi keyakinan masyarakat bahwa tenaga kesehatan itu aman untuk bisa bergaul di tengah-tengah masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana kita di lingkungan itu patuh atau sangat disiplin pada himbauan pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, etika batuk, kemudian pakai masker, tidak berkumpul. Saya kira itu yang paling penting sampai ke masyarakat bawah yang harus diketahui sehingga stigmatisasi ini tidak muncul khususnya pada tenaga kesehatan. Pak Arief, kalau kita lihat Pemprov Sumatera Selatan juga saat ini sedang melakukan investigasi begitu untuk melihat siapakah provokator di balik kejadian ini, kemudian juga akan memberikan atau mengancam dengan sanksi berat. Anda menilai hal itu cukup tepat dengan pemberian sanksi tersebut, terutama untuk meredam provokator-provokator yang memperkeruh suasana ini, Pak Arief? Ya, saya kira untuk menangani wabah ini kita memang harus bersatu, mengurangi hal-hal yang sifatnya menghambat dan menghalangi proses-proses pelayanan atau penanganan COVID ini. Tentu saja kami sedang mengkaji secara lebih lanjut hal ini, apakah kami akan melakukan upaya-upaya, termasuk upaya hukum dan sebagainya kepada pihak-pihak yang menstigmatisasi perawat ini, sehingga menghambat pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang tentu saja ini berdampak kepada kebutuhan masyarakat yang terganggu. Itu saya kira, Mas. Oke, Pak Arief, mungkin ada himbauan atau pesan kepada masyarakat agar bisa bagaimana mereka menyikapi hal ini karena perawat ini juga termasuk garda terdepan dalam pandemi COVID-19 dan sebetulnya pekerjaan mereka bukan hanya menangani COVID-19 juga, tetapi juga permasalahan medis lainnya yang harus ditangani. Tentu pekerjaan yang sangat-sangat berat begitu, Pak Arief. Ya, betul sekali, Mas. Jadi tidak sedikit kami itu memberikan motivasi kepada pasien-pasien, baik itu COVID maupun non-COVID, yang mereka takut ditinggal oleh tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Terpaksa kami harus menemani secara dekat kepada mereka. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat, mari kita saling empati di dalam kondisi wabah hari ini. Perawat merawat masyarakat, masyarakat mendukung perawat untuk bisa mengerjakan pekerjaan profesinya secara baik dan aman tanpa gangguan terhadap stigma. Ya, mereka sudah bekerja dengan sepenuh hati, bahkan tidak sedikit dengan risiko nyawa sekalipun mereka hadapi. Kami tidak pernah ingin menstigma masyarakat, ya, kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu saya kira mari kita saling berempati. Tidak perlu khawatir adanya perawat di lingkungan. Bahkan kalau menurut kami adalah justru harusnya beruntung. Ada perawat, ada dokter, ada bidan di lingkungan itu adalah sebagai narasumber, tempat konsultasi, dan bahkan menjadi solusi di dalam persoalan-persoalan kesehatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Itu saya kira pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arief atas waktunya. Kita harapkan tidak terulang kejadian serupa. Terima kasih atas waktunya.